Minggir kau miskin, bentak mertua mendorongku dan semua orang tertawa. Paginya kubalas mereka dengan udara di Grand Ballroom Hotel Adi Mulia terasa tebal, bukan hanya oleh aroma melati, sedap malam, dan parfum-parfum mahal sekelas Dior yang beradu, tetapi juga oleh lapisan tipis kesombongan yang melayang di antara para tamu. Di sanalah, di atas panggung yang dihiasi ribuan kristal berkilauan, sepasang pengantin berdiri, Rania dan Davin Wijaya. Davin, putra bungsu keluarga Wijaya, mewarisi ketampanan klasik khas keluarga konglomerat itu, rambut hitam pekat disisir rapi, rahang tegas, dan senyum yang menawan, meski terkadang tampak sedikit tegang. Ia mengenakan tuxedo customade dari couturier Italia, tampak sempurna dan tak bercela. Seharusnya, ia adalah permata yang bersinar paling terang malam itu. Namun, justru pasangan hidupnya yang menarik perhatian sekaligus menjadi pusat bisik-bisik. Rania berdiri di samping Davin, bak setetes embun di tengah lautan sampanye. Gaun pengantinnya memang putih, bersih, dan elegan, tetapi terlalu sederhana di mata para sosialita. Tidak ada payet yang menjerit, tidak ada taburan berlian berlebihan yang memantulkan lampu sorot. Rambut hitamnya hanya digelung rendah, riasannya minimalis. Ia seperti kanvas kosong yang baru saja diwarnai dengan sapuan kuas lembut, sementara yang lain adalah lukisan barok yang padat detail emas. Kecantikannya alami, menenangkan, namun di lingkaran keluarga Wijaya, hal itu diterjemahkan sebagai kurang. Lihatlah cincinnya. Berliannya kecil sekali, seolah enggan menampakkan diri, bisik seorang wanita bergaun merah marun di barisan depan, suaranya tajam seperti pecahan kaca. Pantas saja, kudengar dia hanya bekerja di kantor kecil yang entah di mana. Hanya beruntung mendapatkan Davin, timpal rekannya sambil menutup mulut dengan kipas bulu. Rania mendengar. Telinganya memang disuguhi dengungan lebah racun yang tak henti-henti, tetapi ia memilih memasang tameng keheningan. Rania tahu siapa dirinya. Ia adalah Rania Adiatama, bukan sekadar pekerja kantoran, melainkan otak jenius di balik desain struktural paling ambisius di negara ini, dan rahasia terbesarnya adalah dialah pemilik mayoritas perusahaan kontraktor paling tertutup dan disegani di Asia, PT Terra Solutions. Mengapa Rania memilih hidup di balik tabir kesederhanaan ini? Pertama, ia membenci sorotan. Kedua, ia ingin memastikan cinta Davin murni. Dan yang ketiga, ia sedang menguji seberapa besar jiwa Davin mampu melawan arogansi keluarganya, keluarga Wijaya, yang pondasinya dibangun di atas pondasi uang dan kekuasaan semata. Saat acara bersulang dimulai, Ibu Karina, mertua Rania, naik ke panggung. Ibu Karina Wijaya adalah matriarkal sejati, elegan, berkuasa, dan sangat terobsesi pada citra sempurna. Malam itu, ia mengenakan perhiasan yang beratnya mungkin sebanding dengan gaji Rania selama setahun. Matanya yang tajam menatap Rania dengan pandangan yang tak pernah menyembunyikan rasa jijik. "Selamat datang, menantu baru kami," kata Ibu Karina. Suaranya terdengar manis di mikrofon, tetapi matanya berbicara sebaliknya. Ia merangkul Rania sekilas, lalu berbisik tajam di telinga Rania. "Kau yakin ini saja perhiasan yang kau punya, Rania? Yang kecil dan kusam itu? Sepertinya Davin harus membelikanmu set berlian baru. Jangan memalukan kami. Kami ini keluarga Wijaya. Kami tidak memakai perhiasan warisan nenek yang ketinggalan zaman." Rania menarik diri sedikit. "Perhiasan ini pemberian mendiang nenek saya, Bu. Ini yang paling berharga bagi saya," jawab Rania. Suaranya tenang, namun ada nada baja yang tersembunyi di baliknya. Ia sengaja menekan kata berharga, sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang, hal yang hilang dari kamus Ibu Karina. Ibu Karina mendengus. Tawa palsunya nyaris tak terdengar. Ia beralih cepat ke Davin, menarik putranya ke pelukan yang terlalu erat. "Davin, Mama bangga padamu. Sekarang, Davin, pastikan istrimu mengerti kelas sosial kita. Di sini, status bukan hanya tentang uang, tapi tentang penampilan." Davin tersenyum kaku. Ia adalah pria baik, tulus mencintai Rania,
Namun ia adalah bayangan yang hidup di bawah pohon besar dominasi Ibu Karina dan Pak Wijaya, ayahnya. Seorang pengusaha ulung yang lebih sering absen dalam urusan keluarga namun sangat menekankan Wijaya Group di atas segalanya. "Mama, sudahlah," bisik Davin. "Rania sudah lebih dari pantas. Dia istriku." "Dia hanya beruntung," sela Tante Siska, adik ipar Davin yang dikenal sebagai ratu drama keluarga, mendekat membawa segelas wine merah. Tante Siska, dengan gaun berbahan lace mewah, memandang Rania dengan tatapan yang penuh penilaian. "Rania, dengar. Kami tahu kamu hanya pekerja kantoran biasa. Gajimu mungkin hanya cukup untuk mencicil tas kecil. Tapi setidaknya, cobalah terlihat pantas untuk Davin. Suami orang kaya di sini tidak butuh istri yang menyandang status kemiskinan." Rania membiarkan kata-kata itu menamparnya, tetapi ia tidak bergeming. Ia hanya mengalihkan pandangannya ke Davin, mencari dukungan yang ia tahu hanya akan datang dalam bisikan. "Maafkan mereka, sayang," bisik Davin di sela-sela jabat tangan tamu. Matanya memancarkan rasa bersalah yang menusuk. "Aku akan membela kamu nanti, di rumah." Rania merasakan gejolak dalam dirinya. "Nanti? Kenapa tidak sekarang, Davin?" Rania telah memberikan Davin semua alat yang ia butuhkan untuk berdiri tegak. Ia memintanya jujur kepada keluarga tentang pekerjaannya yang mapan, tetapi Davin memilih bersembunyi. Davin takut kehilangan warisan, takut dicoret dari kartu keluarga. Ia terperangkap dalam sangkar emasnya sendiri. "Aku mengerti, Davin," jawab Rania. Namun, nadanya tidak lagi selembut tadi. "Aku hanya berharap kamu tidak akan menyesali penundaan ini." Ketika sesi foto keluarga dimulai, penderitaan Rania mencapai titik kulminasi. Ibu Karina menempatkan Rania di ujung barisan, hampir tersembunyi di balik Tante Siska dan suaminya. "Rania, geser sedikit. Cahaya di sana lebih baik," perintah Ibu Karina, menggeser Rania secara fisik, seolah Rania adalah perabot yang salah posisi. "Kita harus pastikan foto ini layak masuk majalah Society, bukan majalah Tata Boga." Semua orang tertawa. Tawa mereka adalah palu godam yang memecah harga diri Rania, sedikit demi sedikit. Namun, di balik semua hinaan ini, Rania memegang kunci emas yang tersembunyi. Di saku gaunnya yang polos, terselip sebuah flash drive kecil. Di dalam flash drive itu tersimpan cetak biru dan dokumen legal proyek Seroja, proyek infrastruktur terbesar dan terpenting yang sedang diperebutkan oleh Wijaya Group. Rania tahu, Wijaya Group sedang berjuang keras memenangkan tender, tetapi desain mereka terus ditolak. Apa yang tidak mereka ketahui adalah, Ranialah yang menolak mereka. Terra Solutions, perusahaan Rania, adalah konsultan anonim yang bertugas menilai kelayakan teknis dan keamanan semua desain yang diajukan ke Komite Negara. Dan desain milik Wijaya Group memiliki cacat struktural fatal. Malam itu, saat semua orang sibuk bersulang dan mengoloknya, Rania melihatnya bukan sebagai pesta pernikahan, melainkan sebagai detik-detik akhir dari sandiwara yang ia ciptakan. Ia membiarkan penghinaan itu menjadi bahan bakar. "Baiklah, aku akan menjadi wanita miskin ini malam ini," pikir Rania dalam hati, tatapannya dingin. Tapi besok, di ruang rapat, mereka akan bertemu dengan Rania yang sebenarnya. Dan mereka akan tahu bahwa harta yang paling berharga bukanlah yang berkilauan di leher, melainkan yang bersemayam di otak dan berani berdiri untuk integritas. Di tengah keramaian, ia melihat Davin yang tampak gelisah, berbicara dengan ayahnya. Davin jelas sedang diinterogasi. Davin sesekali melirik Rania, seolah meminta maaf tanpa suara. Rania hanya mengangguk kecil, memberikan jeda terakhir. Sambil menikmati segelas air putih, Rania berbisik pada dirinya sendiri. "Aku sudah lelah menjadi perhiasan yang disembunyikan. Waktunya kawat tali sepatu ini berubah menjadi rantai baja." Setelah malam pernikahan yang terasa dingin dan formal, malam yang lebih menyerupai negosiasi bisnis ketimbang perayaan cinta, kehidupan Rania di rumah besar keluarga Wijaya mulai terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap pagi, ia bangun bukan disambut hangatnya mentari, melainkan aura penghakiman yang menyelimuti seluruh rumah.
Rania telah menegakkan benteng pertahanannya di sudut rumah mewah itu, sebuah kamar kecil di lantai 2 yang ia sulap menjadi home office. Dari luar, ruangan itu tampak seperti ruang penyimpanan arsip yang membosankan. Di dalamnya, Rania mengendalikan Terra Solutions, perusahaan yang memiliki tentakel bisnis di berbagai proyek infrastruktur strategis, menjadikannya salah satu kekuatan tersembunyi di Asia. Saat Davin pergi bekerja ke kantor Wijaya Group, Rania memulai pekerjaannya. Ia sering melakukan panggilan video rahasia dengan tim insinyur senior di Zurich atau Tokyo saat dini hari, membahas detail mikrostruktur beton bertulang proyek Seroja. Di mata Ibu Karina dan Tante Siska, pekerjaan Rania yang misterius dan tidak jelas jam kerjanya hanyalah alasan untuk menghindari tanggung jawab sosialita. Pagi itu, Rania baru saja menyelesaikan rapat teknis maraton 10 jam. Otaknya terasa seperti mesin yang baru saja dimatikan setelah mencapai putaran maksimum. Ia keluar dari kamarnya, berniat mengambil segelas air, dan langsung berpapasan dengan Tante Siska yang sedang memegang teko porselen mahal, siap-siap bergosip dengan Ibu Karina di ruang tengah. Astaga, Rania, kau ini vampire, ya? Tante Siska tersentak kaget. Jam segini baru keluar sarang? Davin sudah berangkat sejam yang lalu. Apa pekerjaanmu sesulit itu sampai kau harus begadang? Menghitung kancing baju di butik. Rania tersenyum tipis, senyum yang tak menjangkau matanya. Selamat pagi, Tante. Pekerjaan saya memang menuntut fokus yang tinggi dan jam kerja yang fleksibel. Fleksibel? Atau tidak jelas gajinya? Ibu Karina muncul dari balik pintu dapur. Matanya menyapu baju rumah Rania yang polos. Davin itu direktur pemasaran. Rania, gajinya selangit. Kau seharusnya fokus menjadi istri direktur yang sempurna, bukannya jadi wanita yang terlihat seperti kuli proyek yang baru pulang kerja. Rania menahan diri untuk tidak menjelaskan bahwa ia bisa membeli seluruh saham Wijaya Group hanya dari keuntungan satu proyek Terra Solutions. Terima kasih atas sarannya, Bu. Tapi saya mencintai pekerjaan saya. Cinta pada pekerjaanmu tidak akan mengisi lemari pakaianmu dengan Hermes. Nak, cibir Ibu Karina sambil meneguk tehnya. Davin itu punya nama yang harus dijaga. Dia harus menikah lagi dengan wanita yang setara jika kau terus begini. Jangan sampai dia terlihat seperti suami yang gagal menafkahi istrinya. Rania merasakan cengkeraman tak terlihat mencekik hatinya. Kata-kata Ibu Karina terasa kejam, seperti cambuk yang sengaja dipukulkan ke titik terlemahnya. Posisinya di mata Davin. Bu Karina, saya pastikan saya tidak pernah membebani Davin secara finansial. Saya hanya menjalani hidup saya, balas Rania, berusaha mempertahankan ketenangan. Hidupmu itu sekarang adalah hidup kami, potong Tante Siska dengan nada dramatis. Kemarin, di pesta, semua klien penting ayah Davin menanyakanmu. Mereka mengira kau adalah asisten catering karena dandananmu yang, ya ampun, sangat biasa. Kau menodai reputasi Wijaya Group. Rania hanya mengangguk pelan. Saya minta maaf jika penampilan saya mengecewakan. Saya akan berusaha lebih baik, katanya, memilih mundur daripada memperpanjang perdebatan yang hanya akan menguras energinya. Sore harinya, Davin pulang dengan wajah lelah dan perasaan bersalah yang tampak jelas membayangi matanya. Ia langsung mencari Rania di kantor kecilnya. Menemukan Rania sedang duduk di depan laptop, tampak serius. Rania, kita perlu bicara, ujar Davin, menutup pintu dan duduk di samping Rania. Aku tahu, kata Rania, menutup laptopnya. Tentang Mama dan Tante Siska. Davin menghela napas berat. Matanya memohon. Maafkan mereka. Mereka keras. Rania, kau tahu itu. Tapi aku sudah membela kamu. Setelah Mama tidur. Rania menatapnya dengan lembut. Namun tatapannya penuh evaluasi. Davin, membela aku saat Mama tidur itu bukan pembelaan. Itu bisikan di padang gurun. Aku butuh kamu berdiri di depanku, bukan di belakangku. Aku tahu, sayang. Aku pengecut. Aku Davin,
menundukkan kepala. Tapi ayah hari ini memanggilku. Wijaya Group sedang dalam tekanan besar. Proyek Seroja itu adalah denyut nadi perusahaan kita, Rania. Jika kita gagal mendapatkannya, kita akan kehilangan kredibilitas dan puluhan miliar. Ayah bilang, jika aku tidak bisa menyelesaikan masalah tender ini, semua warisan akan jatuh ke tangan Tante Siska. Rania tersentak, tetapi ia menyembunyikan keterkejutannya dengan baik. Proyek Seroja itu benar-benar titik rentan keluarga Wijaya. Apa hubungannya dengan aku? Tanya Rania, mencoba memancing informasi. Ayah memintaku menikah dengan putri investor utama kita, jika kita gagal mendapatkan proyek itu. Ujar Davin, suaranya sangat pelan. Rania merasa ada jarum es menusuknya. Jadi, cinta Davin benar-benar memiliki batas toleransi, batas yang diukur oleh warisan dan tekanan. Dan apa jawabanmu? Rania menuntut, matanya menatap tajam ke mata Davin. Tentu saja aku menolak. Aku mencintaimu, Rania. Aku berjanji, aku akan selalu di sisimu. Aku hanya butuh sedikit waktu lagi. Tunggu sebentar lagi, sayang. Aku akan membuktikan bahwa aku pantas untukmu. Aku akan memenangkan tender itu, dan setelah itu, aku akan melawan mereka. Rania tersenyum samar, namun hatinya terasa berat. Menunggu adalah hal yang paling sulit ia lakukan saat ini. Setiap hari menunggu, berarti setiap hari ia harus menerima hinaan yang menggerogoti jiwanya. Davin, aku punya rahasia. Aku sudah bilang aku punya pekerjaan penting, yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Rania menarik napas dalam-dalam. Aku bisa membantumu memenangkan tender itu. Aku bisa menyelesaikan masalah Wijaya Group dalam sekejap. Davin tertawa gugup. Sayang, aku tahu kamu pintar. Tapi ini proyek infrastruktur nasional. Ini di luar lingkup kerja kantoranmu. Kita perlu koneksi tingkat tinggi, yang hanya bisa diakses oleh Terra Solutions. Rania hanya tersenyum maklum. Ironis. Davin menyebutkan nama perusahaannya sendiri sebagai solusi, tanpa menyadari bahwa wanita yang ia nikahi adalah sang dewi penentu di balik nama besar itu. Rania tidak bisa mengungkapkan rahasianya sekarang. Ia ingin Davin memilihnya tanpa bantuan materi. Aku bisa membantumu, Davin. Kapanpun kamu siap mendengarkan rahasia pekerjaanku, ujar Rania. Tolong, Rania, jangan bicara tentang pekerjaanmu sekarang. Fokus kita harus bagaimana membuat Mama percaya bahwa kita setara dengan mereka. Misalnya, kau harus ikut denganku ke gala charity besok malam. Ayah mengundang semua dewan direksi dan klien penting. Jangan sampai penampilanmu seperti asisten catering lagi, pinta Davin. Rania memejamkan mata. Jadi, Davin masih fokus pada kulit luar, bukan esensi dirinya. Ia masih ingin Rania menjadi perhiasan yang pantas untuk Wijaya Group, bukan menjadi dirinya sendiri yang sejati. Aku akan datang ke gala charity itu, Davin, kata Rania akhirnya. Ia setuju, tetapi bukan untuk memenuhi harapan keluarga Wijaya. Ia akan datang untuk menutup babak sandiwara ini. Tapi aku akan datang sebagai diriku sendiri. Tidak lebih dan tidak kurang. Malam itu, setelah Davin tertidur pulas, Rania kembali ke kantor kecilnya. Ia membuka laptop. Wajahnya berubah serius. Di layarnya, terlihat analisis mendalam mengenai laporan keuangan dan rencana Wijaya Group yang ia akses melalui koneksi rahasia Terra Solutions. Di sana terpampang jelas bahwa kegagalan Wijaya Group memenangkan proyek Seroja tidak hanya akan membuat mereka kehilangan tender, tetapi juga akan memicu penarikan dana besar-besaran dari investor anonim. Rania adalah investor anonim tersebut. Ia telah merencanakan ini. Ia menanamkan dananya sendiri melalui Terra Solutions untuk menguji fondasi keuangan Wijaya Group sekaligus melihat kinerja Davin. Ia sudah memutuskan, jika Davin masih belum bisa berdiri untuknya di gala charity besok, ia akan menarik semua pendanaan tersebut dan membiarkan keluarga Wijaya menghadapi badai yang memang mereka ciptakan sendiri. Besok malam adalah batas waktu.
Davin, bisik Rania ke heningan ruangan itu. Aku telah memberikan kamu waktu berbulan-bulan untuk memilih. Jika kamu masih bersembunyi di bawah sayap ibumu, maka aku harus menggunakan pedang keadilan yang aku miliki. Ia mengambil teleponnya dan menghubungi asistennya yang di London. Siapkan dokumennya, Tuan Leo. Besok, aku ingin semua dokumen kepemilikan saham dan penarikan dana Wijaya Group siap. Dan satu lagi, siapkan gaun yang tidak mencolok, tapi yang membuat semua wanita di sana iri. Aku datang ke pesta itu untuk menutup babak, bukan untuk merayakannya. Rania memutus panggilan. Senyum tipis, dingin, dan penuh percaya diri terukir di bibirnya. Ia telah memberikan Davin kesempatan, tetapi cinta butuh keberanian, bukan janji-janji yang dibungkus keraguan. Waktu berdetak cepat, layaknya hitungan mundur menuju tengah malam. Sejak Rania menetapkan gala charity sebagai garis finish sandiwara pernikahannya, ada ketenangan badai yang menyelimuti dirinya. Ia tahu, jam-jam ke depan akan menentukan segalanya, baik nasib Wijaya Group maupun masa depan cintanya dengan Davin. Pagi itu, Rania kembali tenggelam di balik layar komputernya. Ia tidak mengerjakan desain jembatan layang atau perhitungan beban gempa, melainkan menggodok strategi penarikan dana yang rapi dan tanpa celah. Ia harus memastikan bahwa penarikan investasi dari Terra Solutions tidak hanya melumpuhkan Wijaya Group, tetapi juga melindungi proyek Seroja itu sendiri dari kegagalan. Integritas profesionalnya jauh lebih tinggi daripada dendam pribadi. Saat sedang fokus, layar ponsel Rania menyala, menampilkan panggilan video terenkripsi dari Zurich. Nyonya Rania, ini gawat. Kami baru saja menerima permintaan darurat dari komite. Mereka mencurigai adanya kecacatan struktural serius dalam desain yang diajukan oleh kontraktor utama proyek Seroja, PT Wijaya Group. Mereka ingin Terra Solutions segera mengambil alih evaluasi, lapor Tuan Leo, asisten kepercayaannya. Rania menyeringai tipis. Sudah kuduga. Desain yang diajukan Wijaya Group itu terburu-buru dan hanya mementingkan biaya, bukan keselamatan. Tapi, bukankah ini sedikit terlalu cepat, Tuan Leo? Mereka panik. Nyonya, ada isu politik yang mendesak proyek Seroja harus segera diluncurkan. Komite takut jika kontraktor utamanya gagal, reputasi proyek akan hancur sebelum dimulai. Mereka mengandalkan desain cadangan dari arsitek anonim. Jelas Tuan Leo, suaranya dipenuhi rasa hormat. Tentu saja, ia tahu bahwa arsitek anonim itu adalah wanita yang kini sedang ia ajak bicara. Baiklah, aku akan segera terbang ke lokasi proyek untuk pengawasan mendadak, putus Rania. Tetapi, pastikan dulu proses penarikan dana dari rekening Wijaya Group berjalan hari ini. Lakukan secara bertahap dan melalui jaringan berlapis agar mereka tidak langsung tahu siapa dalangnya. Biarkan mereka mencicipi kepanikan perlahan-lahan. Siap. Nyonya, dokumen penarikan dana sedang diproses sekarang. Dan, bagaimana dengan gala charity malam ini? Rania menghela napas. Gala charity tetap berjalan. Itu adalah panggung perpisahan terakhirku dengan Persona, wanita miskin. Setelah itu, aku akan mengakhiri sandiwara ini. Rania menutup panggilan dan segera keluar kamar. Ia harus berbohong kepada Ibu Karina mengenai kepergiannya yang mendadak. Ia menuruni tangga, menemukan Ibu Karina sedang berbincang santai dengan Tante Siska di teras, dikelilingi cangkir-cangkir teh porselen. Bu, Tante, saya harus pergi keluar kota sekarang juga, kata Rania, mengenakan jaket sederhana. Ibu Karina nyaris tersedak tehnya. Keluar kota? Malam ini? Davin sudah memesankan gaun untukmu. Rania, kau harus mendampinginya di gala charity. Ini adalah acara paling penting di tahun ini bagi Davin, kesempatan untuk bersinar di mata para investor. Saya tahu, Bu, tapi saya ada panggilan mendadak terkait pekerjaan. Klien saya di luar kota membutuhkan saya segera. Rania menjelaskan dengan nada sesopan mungkin. Tante Siska tertawa terbahak-bahak. Tawanya menusuk seperti duri kaktus. Pekerjaan apa sih, Rania?
Kerja serabutan apa yang lebih penting daripada menemani suamimu yang direktur pemasaran? Jangan-jangan kau hanya berbohong agar tidak perlu tampil di depan umum, karena kau malu dengan gaun yang Davin belikan. Gaunnya indah, Tante. Tapi pekerjaan saya ini tidak bisa ditunda. Ini menyangkut tenggat waktu yang sangat ketat, jawab Rania, sedikit memiringkan kepalanya. Ibu Karina meletakkan cangkirnya dengan bunyi yang keras. Wajahnya menunjukkan kekecewaan yang tak tertahankan. Lihat, Siska, katanya, melirik Rania dari ujung mata. Suami orang kaya di luar sana, seperti suami Siska, membawa istri mereka berlibur mewah ke Eropa, atau setidaknya ke private party di Bali. Istrimu, Davin, malah kerja serabutan ke pelosok, keluar kota yang entah di mana. Memalukan. Kau membuat Davin terlihat seperti pria yang menikahi wanita tanpa ambisi dan tanpa kelas. Rania merasakan gejolak amarahnya. Ia tahu mereka sengaja membandingkannya dengan Tante Siska yang hanya sibuk berbelanja dan arisan. Saya jamin, Bu Karina, proyek yang saya tangani ini jauh lebih besar dan lebih penting bagi negara daripada sekadar liburan ke Eropa. Rania berkata, suaranya tenang namun mengandung kekuatan. Ibu Karina hanya mencibir. Terserah kau saja, Nak. Tapi jangan salahkan Davin jika ia merasa malu malam ini. Jika kau tidak hadir, kami akan bilang Davin sedang mendampingimu karena kau sakit parah. Setidaknya itu terdengar lebih bermartabat daripada bilang kau sedang bekerja serabutan di pelosok. Rania hanya tersenyum sopan. Malam itu, ia menyiapkan gaun yang sama sekali tidak mencolok. Gaun yang telah ia siapkan khusus, bukan untuk gala charity, tetapi untuk pertemuan krisis keesokan harinya. Saat Davin pulang kerja, ia sangat kecewa mendengar kabar Rania pergi. Ia masuk ke kamar, menemukan Rania sedang mengemasi tas kecil. Rania, kenapa kamu pergi? Kau tahu betapa pentingnya gala ini bagiku. Davin menyuarakan frustrasinya. Suaranya meninggi. Ayah sudah bilang, ini kesempatan terakhirku untuk mendapatkan dukungan Dewan Direksi sebelum penentuan tender Seroja. Rania menghentikan kegiatannya dan menatap Davin. Aku pergi karena pekerjaan. Davin, pekerjaan yang mungkin bisa menyelamatkan seluruh kerajaan bisnismu, jika kamu mau mendengarku. Menyelamatkan? Rania, tolonglah. Aku tahu kamu cerdas, tapi kita bicara miliaran rupiah. Ini bukan proyek kecil di kantormu. Davin mengusap wajahnya frustrasi. Ia benar-benar tidak bisa melihat hutan di balik pohon sederhana yang Rania tampilkan. Kamu benar, Davin. Ini bukan proyek kecil. Ini adalah proyek Seroja itu sendiri, bisik Rania. Ia mendekat, menatap mata Davin dengan serius. Aku harus pergi karena ada masalah serius dalam desain yang diajukan. Aku harus menanganinya. Dan di sana, aku akan bertemu dengan tim dari Terra Solutions. Davin tertawa terpaksa. Rania, sudahlah. Terra Solutions itu perusahaan raksasa yang sangat tertutup. Mana mungkin mereka mau bertemu denganmu? Sudahlah, aku mengerti. Kamu mau menghindar dari Mama. Tapi tolong, jangan berbohong dengan menyebut nama besar yang tidak mungkin kita jangkau. Rania merasa hatinya mencelos. Davin tidak hanya meragukan pekerjaannya, tetapi juga integritasnya. Ia menganggap Rania menggunakan nama besar sebagai perisai. Ini adalah puncak kegagalan Davin di mata Rania. Baiklah, Davin, kata Rania, menjauh dan menyelesaikan pengepakan tasnya. Aku harus pergi sekarang. Aku janji, besok pagi aku akan datang ke kantormu, dan semua rahasia akan terungkap. Kamu hanya perlu memilih, tetap percaya pada topeng yang kita berdua kenakan, atau percaya pada wanita di hadapanmu. Davin tidak bisa menjawab. Dia terpaku, terombang-ambing antara loyalitas pada keluarga dan cintanya pada Rania. Namun ketakutan pada warisan mengikat tangannya seperti rantai tak terlihat. Rania mengambil kunci mobilnya. Datanglah ke gala charity. Davin, tunjukkan pada semua orang bahwa kamu adalah Davin Wijaya yang sesungguhnya. Dan besok pagi, bersiaplah menghadapi kenyataan pahit Wijaya Group.
Rania mencium kening Davin dan pergi. Saat mobilnya melaju keluar gerbang mewah itu, Rania tidak merasakan kesedihan, melainkan resolusi yang membara. Ia tahu, Davin dan keluarga Wijaya akan menghadapi malam ini dengan penuh keangkuhan dan tawa, seolah-olah dunia berputar di sekitar mereka. Namun, di saat yang sama, sumbu bom waktu finansial Wijaya Group yang ia pasang sedang terbakar, siap meledak tepat setelah matahari terbit. Ia harus menyelesaikan pekerjaannya di luar kota, memastikan proyek Seroja aman, sebelum kembali untuk menghadapi Davin dan Ibu Karina di tengah reruntuhan yang akan ia ciptakan. Drama telah mencapai klimaksnya, dan besok pagi adalah panggung untuk eksekusi. Malam itu, Grand Ballroom Hotel Adi Mulia disulap menjadi panggung opera kemewahan untuk merayakan ulang tahun emas Ibu Karina Wijaya. Ratusan undangan kelas atas hadir, dihiasi berlian yang berkilauan bagai taburan bintang di langit malam. Suasana riuh, namun Davin merasa ada lubang menganga di sisinya. Ia tahu Rania sudah pergi. Keputusan istrinya itu, meskipun dilandasi alasan pekerjaan, terasa seperti pengkhianatan di saat paling krusial bagi citra keluarganya. Davin mengenakan tuxedo dengan hati yang berat. Wajahnya memaksakan senyum yang rapuh. Davin, di mana Rania? Ibu Karina menghampiri Davin di dekat meja utama. Suaranya terdengar manis, namun matanya memancarkan sinyal bahaya. Sudah sejam acara dimulai. Dan kau sendirian? Kau harusnya memperkenalkan istrimu kepada Tuan Chen dari investor Tiongkok. Davin mencoba menenangkan. Mama, Rania ada urusan mendadak di luar kota. Proyeknya tidak bisa ditinggal. Ibu Karina tersenyum dingin. Proyek apa? Proyek mencuci piring di resto bintang 5? Davin, kita sudah sepakat. Kita bilang saja Rania sakit parah. Itu lebih terhormat. Jangan kau sebut-sebut dia pergi kerja serabutan. Kau membuat kita terlihat seperti keluarga yang kekurangan uang. Davin menunduk. Maaf, Ma. Tante Siska mendekat, memeluk bahu Davin dengan genit. Sudahlah, Davin. Biar aku yang dampingi. Setidaknya, aku tahu cara berpakaian yang pantas di depan Tuan Chen. Jangan kau biarkan nama Wijaya Group tenggelam karena istrimu yang Cinderella itu. Saat itulah Rania masuk. Pintu ballroom terbuka, dan suasana riuh mendadak meredup, seolah lampu sorot hanya tertuju padanya. Rania datang terlambat, seperti yang ia rencanakan, namun ia sama sekali tidak sakit parah. Rania mengenakan gaun koktail sederhana, yang sama sekali tidak mengubah citra wanita miskin di mata para tamu. Gaun navy itu memang pas di tubuhnya, elegan tanpa embel-embel, namun di tengah lautan manik-manik dan berlian, gaun itu terasa tersisih. Riasannya pun tetap minimalis, membiarkan kecantikannya yang alami menjadi tandingan dari kecantikan buatan. Rania tampak seperti kupu-kupu malam yang salah masuk ke kandang merak. Ia tidak datang untuk Davin, tetapi untuk saksi mata. Ibu Karina, yang sedang asyik berbincang dengan Tuan Chen, mematung. Matanya melotot tajam saat melihat Rania berjalan perlahan, mencoba mencapai Davin yang berdiri di dekat panggung. Rania, astaga, kau datang. Bagus. Kenapa baru sekarang? Davin merasa sedikit lega, tetapi juga cemas melihat penampilan Rania yang jauh dari ekspektasi ibunya. Tepat saat Rania mendekati Davin, Ibu Karina tiba-tiba murka. Urat di lehernya menegang, harga dirinya terasa diinjak-injak oleh ketidakpatuhan menantunya. Kau, Rania, beraninya kau. Ibu Karina berteriak, suaranya melengking tinggi hingga menghentikan alunan musik jazz lembut di ballroom. Semua kepala menoleh, bisik-bisik yang tadinya lembut kini berubah menjadi gumaman tak percaya. Ibu Karina berjalan cepat menghampiri Rania, seperti seekor harimau yang siap menerkam. Ia tidak peduli bahwa Tuan Chen dan seluruh Dewan Direksi Wijaya Group sedang menonton dengan mata terbelalak. Kau datang dengan tampilan seperti ini, setelah berbohong bahwa kau sakit. Ibu Karina menunjuk Rania, tangannya gemetar. Kau sengaja mempermalukan kami, ya?
Kau sengaja datang dengan pakaian murah ini agar semua orang mengira Davin menikah dengan wanita rendahan. Rania berusaha tetap tenang. Bu, saya tidak bermaksud. Kalimat Rania terputus. Amarah Ibu Karina sudah mencapai titik didih. Harga diri yang selama ini ia junjung tinggi di hadapan Tuan Chen, investor kunci proyek Seroja, terasa hancur berantakan. Dengan dorongan yang sangat kuat dan tiba-tiba, Ibu Karina mendorong bahu Rania menjauh. Minggir kau miskin. Kau menghalangi jalanku. Kau tidak pantas berdiri di sini. Kau hanya aib bagi keluarga ini. Bentak Ibu Karina, wajahnya merah padam. Rania terhuyung, nyaris terjatuh ke lantai marmer yang mengilap. Tubuhnya menabrak meja saji kecil yang berisi bunga, menyebabkan vas kristal nyaris terguling. Ia berhasil menstabilkan diri, tetapi rasa sakit di bahunya tak sebanding dengan rasa nyeri yang menusuk harga dirinya. Keheningan. Ballroom yang tadinya riuh mendadak bisu. Keheningan itu jauh lebih memekakan telinga daripada teriakan Ibu Karina tadi. Rania berdiri tegak. Rambutnya sedikit berantakan. Ia memandang Ibu Karina, tatapannya tidak marah, tetapi dingin dan penuh penilaian. Ia memandang Davin, yang berdiri membeku di tempatnya. Wajahnya pucat pasi, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun untuk membela istrinya di depan semua orang penting itu. Davin kembali gagal di ujiannya. Kemudian, seperti suara air hujan pertama setelah kemarau panjang, gelak tawa mulai terdengar. Tawa sinis, tawa meremehkan, tawa yang menusuk Rania dari segala arah. Mereka bukan menertawakan Ibu Karina, tetapi menertawakan Rania. Wanita itu benar-benar tidak tahu diri, bisik seseorang. Memalukan. Davin harus segera menceraikannya. Rania merasakan mata Tuan Chen tertuju padanya. Tuan Chen tidak tertawa. Ia hanya mengamati dengan wajah datar dan serius. Sebuah pengamatan yang jauh lebih berbahaya daripada tawa sinis manapun. Rania mengalihkan pandangannya dari semua mata yang menghakimi itu. Ia memandang sekali lagi pada Davin, memberikan tatapan perpisahan. Tatapan itu berkata, "Aku sudah memberimu kesempatan." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Rania berbalik. Ia berjalan pelan, langkahnya tegap meskipun hatinya terasa diinjak-injak, meninggalkan ballroom yang dipenuhi tawa kemenangan keluarga Wijaya. Ia tidak menangis. Air matanya sudah kering digantikan oleh resolusi yang mengeras seperti baja. Ia keluar, menghirup udara malam Jakarta yang dingin. Ia meninggalkan Davin yang berdiri membeku, terbelah antara rasa malu pada ibunya dan ketakutan kehilangan warisan. Rania masuk ke dalam mobilnya yang diparkir jauh dari pintu utama. Ia mengambil ponsel, menekan nomor Tuan Leo. Tuan Leo, suara Rania terdengar tenang, seolah ia baru saja menghadiri pesta teh biasa. Laksanakan rencana yang kita bahas semalam. Tarik semua pendanaan Wijaya Group dan kirimkan surat resmi pembatalan evaluasi hari ini juga. Tidak ada penundaan. Pastikan juga, dokumen pengunduran diri dan perceraian saya sudah siap di kantor Davin pukul 9 pagi besok. Siap, Nyonya Rania, jawab Tuan Leo. Rania menyandarkan kepala. Ia tahu, saat ini Davin dan keluarganya masih tenggelam dalam euforia kesombongan. Mereka tidak tahu bahwa Rania telah meninggalkan mereka bukan karena kemiskinan, tetapi karena ia membawa bom waktu di saku gaunnya. Besok pagi, mereka akan menghadapi kenyataan bahwa mereka telah menendang keluar bukan seorang menantu miskin, melainkan Dewi Fortuna yang memegang kunci kelangsungan hidup mereka. Malam itu, Rania tidak pulang. Ia menuju private lounge miliknya di gedung pencakar langit, memegang berkas yang berisi data teknis kehancuran Wijaya Group. Malam sunyi yang ia hadapi adalah malam penentuan. Ia merasa lega, meski terluka. Sandiwara itu telah usai. Rania menghabiskan malam itu di lounge pribadinya, yang letaknya tersembunyi di lantai teratas sebuah menara perkantoran elit, markas tak resmi Terra Solutions. Di sana, ia tidak sendirian. Ia ditemani oleh keheningan malam dan monitor-monitor yang menunjukkan proses penarikan dana dari rekening Wijaya Group yang ia instruksikan. Setiap angka yang berputar di layar adalah konfirmasi bahwa badai telah dilepaskan.
Ia tahu Davin pasti akan menyusulnya. Davin selalu mencari perlindungan padanya setelah badai yang diciptakan ibunya. Benar saja, menjelang dini hari, pintu lounge terbuka. Davin berdiri di ambang pintu, tampak sangat berantakan. Tuxedo mahalnya kusut, dasinya longgar, dan di wajahnya terukir jelas penyesalan dan kepengecutan yang mendalam. Ia terlihat seperti patung kemenangan yang baru saja dirobohkan. Rania. Suara Davin serak, hampir tak terdengar. Rania tidak menoleh. Ia tetap berdiri di depan jendela kaca besar, memandang lampu-lampu kota yang tampak seperti permadani bintang di bawah sana. Bagaimana pestanya, Davin? Apakah Wijaya Group berhasil meyakinkan Tuan Chen? Davin berjalan mendekat, mencoba meraih tangan Rania, tetapi Rania menjauh selangkah dengan gerakan halus yang mematikan. Maafkan aku. Maafkan Mama. Dia gila. Rania. Dia kehilangan kendali. Aku seharusnya membela kamu. Aku seharusnya menarikmu keluar dari sana, melawan Mama di depan semua orang. Isak Davin, penyesalannya nyata. Rania akhirnya menoleh. Tatapannya tenang namun seolah menembus jiwa Davin. Seharusnya. Davin? Atau bisakah kamu? Aku bisa. Tentu saja aku bisa. Davin membantah dengan suara meninggi, frustrasi. Tapi ayah ada di sana. Dewan direksi ada di sana. Warisan itu. Rania. Aku takut. Aku takut jika aku melawan Mama, aku akan kehilangan segalanya, dan kita akan kembali ke nol. Aku takut kita akan jadi miskin. Rania merasakan nyeri yang tajam. Jadi, ketakutan Davin pada kemiskinan jauh lebih besar daripada keberaniannya untuk mempertahankan martabat istrinya. Ironisnya, Rania adalah orang yang mampu menyingkirkan kemiskinan dari hidup Davin selamanya. Kamu takut miskin? Ulang Rania. Suaranya pelan, menusuk. Ketakutanmu itu jauh lebih mematikan daripada dorongan Mama tadi malam, Davin. Rania berjalan ke meja kerjanya, di mana terdapat 2 map kulit yang sudah ia siapkan. Ia mengambil map pertama, yang di dalamnya berisi dokumen paling rahasia yang ia miliki. Davin, aku sudah lelah. Aku sudah lelah hidup dalam bayangan. Aku sudah lelah menjadi perisai yang kamu sembunyikan karena takut hargamu turun, kata Rania. Sandiwara ini harus diakhiri. Dan karena kamu sangat takut menjadi miskin, mari kita lihat apa yang sebenarnya kamu anggap kekayaan. Rania meletakkan map itu di depan Davin. Dokumen kepemilikan saham mayoritas PT Terra Solutions, 51%, tercetak tebal di sampulnya. Davin menatap map itu dengan kening berkerut. Apa ini? Saham? Ini perusahaan. Terra Solutions? Rania, jangan bercanda. Perusahaan konstruksi paling berpengaruh di Asia yang tidak ada yang tahu siapa pemiliknya? Mereka yang menolak desain ayah berulang kali. Aku tidak bercanda, Davin, jawab Rania, suaranya tegas. Aku adalah pemiliknya. Dan aku adalah arsitek utama anonim di balik desain revolusioner proyek Seroja yang ayahmu mati-matian perebutkan. Davin mengambil dokumen itu, membaca nama Rania Adiatama tertera sebagai pemilik mayoritas. Wajahnya berubah dari kebingungan menjadi terkejut luar biasa, lalu berubah menjadi rasa malu yang menghancurkan. Kau adalah Rania dari Terra Solutions? Perusahaan yang kami anggap hantu itu? Dan kau membiarkan kami menghinamu seperti itu? Membiarkan Mama mendorongmu, hanya untuk menguji aku. Davin menatap Rania, matanya kini berkaca-kaca, bukan karena takut kehilangan warisan, tetapi karena realisasi betapa piciknya ia dan keluarganya. Aku membiarkannya, Davin, karena aku ingin melihat seberapa jauh kamu akan pergi untuk mempertahankanku tanpa bantuan kekayaan. Rania menjelaskan dengan suara yang kini dipenuhi kepedihan. Aku ingin kamu memilih aku karena hatimu, bukan karena aku adalah menantu yang kaya raya. Aku ingin kamu melawan Mama, bahkan jika kamu hanya punya kawat tali sepatu di saku, bukan setumpuk saham. Air mata Davin tumpah.
Ia menjatuhkan dokumen saham itu di meja. Aku gagal. Rania. Aku gagal total. Aku memilih harta yang palsu di atas berlian yang sesungguhnya di depanku. Rania mengangguk pelan. Ya, kamu gagal, Davin. Dan aku tidak bisa lagi hidup dalam ketakutanmu. Rania lalu mengambil map kedua. Map itu tipis, berisi surat yang sangat singkat, namun memiliki dampak jauh lebih besar daripada map saham Terra Solutions. Surat pengunduran diri dari keluarga Wijaya, permohonan cerai. Aku sudah memutuskan. Davin. Sudah cukup, kata Rania, meletakkan surat itu di samping map saham. Pagi ini, saat kamu bangun, Wijaya Group akan menghadapi krisis finansial yang nyata. Aku sudah mulai menarik semua investasiku dari perusahaan itu, investasi yang disuntikan secara anonim sejak setahun lalu. Fondasi yang selama ini kalian bangga-banggakan akan runtuh, karena fondasi itu ternyata aku. Davin terpaku menatap surat cerai itu, seolah nyawanya baru saja ditarik keluar dari tubuhnya. Tidak, Rania. Jangan. Aku mohon. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan melawan Mama. Aku akan menjual warisan itu. Aku akan memilihmu. Tolong, jangan tinggalkan aku. Davin meraih tangan Rania, memohon putus asa. Terlambat. Davin. Krisis itu sudah berjalan, dan surat ini sudah siap dikirim, kata Rania. Tapi aku memberimu satu kesempatan terakhir. Kesempatan nyata, bukan janji di belakang punggung Mama. Rania menatapnya lurus-lurus. Besok pagi, kamu akan menghadapi Mama dan Ayah yang panik di kantor Wijaya Group. Aku akan datang ke sana, tetapi aku datang bukan sebagai istrimu yang hina, melainkan sebagai solusi sekaligus hakim mereka. Aku akan mengungkapkan siapa diriku dan apa yang sudah terjadi. Rania mendorong kedua map itu ke arah Davin. Aku ingin kamu memilih. Pilih aku, tanpa warisan dan tanpa kekayaan mereka. Keluar dari bayangan mereka, dan berdiri di sampingku. Atau, tetaplah menjadi Davin Wijaya yang pengecut, dan biarkan aku mengirimkan surat cerai ini. Davin memeluk Rania erat. Isak tangisnya membasahi bahu Rania. Aku memilihmu. Rania. Aku memilihmu. Aku akan melawan mereka besok. Aku bersumpah. Rania membalas pelukan itu. Ia tidak tahu apakah janji Davin kali ini nyata, atau hanya janji panik. Tapi ia harus memberinya kesempatan terakhir. Baiklah, Davin, pergilah sekarang. Pulang dan hadapi keheningan sebelum badai. Aku akan menunggumu di kantor ayahmu besok pagi. Bersiaplah. Karena pagimu akan dimulai dengan krisis yang belum pernah kamu bayangkan, bisik Rania. Malam itu, Davin meninggalkan lounge Rania, membawa beban yang jauh lebih berat daripada seluruh kekayaan Wijaya Group. Ia membawa kebenaran yang menghancurkan dan pilihan yang menentukan hidupnya. Rania, ditinggalkan sendiri, hanya bisa berharap bahwa janji Davin kali ini adalah cahaya pertama dari fajar baru, bukan sekadar kilatan petir di tengah malam yang gelap. Panggung telah disiapkan. Matahari pagi menyinari kantor pusat Wijaya Group di kawasan elit Jakarta. Namun di dalam, suasana terasa seperti dini hari di tengah badai salju. Pagi ini seharusnya menjadi pagi perayaan. Davin, meski tanpa Rania, telah berhasil menjaga martabat keluarga di gala charity, dan Ibu Karina masih bersemangat menceritakan bagaimana ia mengusir menantu malangnya. Di ruang makan, Ibu Karina menyesap kopi mahalnya. Aku tidak menyangka Davin secepat itu melupakan Rania. Dia pagi-pagi sekali sudah pergi ke kantor. Itu baru putraku. Dia tahu citra lebih penting. Dasar Rania, wanita miskin itu pasti sekarang menyesal karena tidak datang. Tante Siska mengangguk setuju. Ya, Bu. Biar Davin tahu siapa yang harus dia dengarkan. Kita harus segera carikan Davin pengganti yang sekelas dengannya. Tiba-tiba, suara pintu dibanting terdengar dari ruang kerja Pak Wijaya. Pak Wijaya, yang biasanya tenang dan berwibawa, keluar dengan wajah semerah pada menahan amarah, atau mungkin lebih tepatnya, menahan rasa takut yang mematikan.
Matanya melebar. Napasnya tersengal-sengal. Karina. Siska. Ini bencana. Kita hancur. Teriak Pak Wijaya, menjatuhkan berkas-berkas penting yang berhamburan di lantai. Ibu Karina dan Tante Siska langsung terkejut. Beranjak dari kursi mereka yang nyaman. Ada apa? Pak? Ada kebakaran? Harga saham kita anjlok. Tanya Ibu Karina, mencoba meredakan kepanikan yang mulai merayapi dirinya. Lebih buruk dari itu. Jauh lebih buruk. Pak Wijaya mencengkeram kepalanya, meremas rambutnya. Pendanaan proyek Seroja ditarik. Hampir 80% modal awal kita ditarik oleh investor mayoritas anonim. Apa? Tante Siska menjerit, nyaris tersandung vas bunga. Tidak mungkin. Siapa yang berani melakukan itu? Bukankah perjanjiannya sudah diteken? Pak Wijaya menunjuk ke berkas di lantai. Ditarik. Semuanya. Tanpa peringatan. Alasannya, ketidakmampuan manajemen menjamin integritas proyek. Mereka bilang, ada masalah serius pada perhitungan struktur desain kita, dan mereka tidak mau menanggung risiko hukum. Kepanikan seketika menyelimuti mereka. Proyek Seroja bukan sekadar proyek biasa. Itu adalah tulang punggung yang menopang seluruh operasional Wijaya Group tahun ini. Tanpa pendanaan itu, mereka harus membayar sanksi besar. Dan yang lebih mengerikan, mereka terancam blacklist dari semua tender pemerintah. Tapi siapa investor anonim itu? Pak? Tanya Ibu Karina. Suaranya kini bergetar. Lapisan kesombongannya mulai retak. Kita harus hubungi mereka. Kita harus memohon. Kita tidak bisa. Mereka bergerak sangat rapi, menggunakan jaringan perusahaan cangkang. Hanya satu nama yang muncul dalam dokumen penarikan, PT Terra Solutions. Nama itu menggema di ruangan itu, sebuah palu godam yang menghantam kepala Ibu Karina. Terra Solutions. Perusahaan raksasa misterius yang sangat berpengaruh, yang namanya selalu disandingkan dengan proyek-proyek infrastruktur rahasia negara. Bagaimana mungkin? Kenapa Terra Solutions? Mereka tidak pernah berurusan dengan perusahaan sekelas kita. Ibu Karina mulai menangis, menyadari bahwa yang mereka hadapi bukanlah masalah uang, tetapi masalah kekuasaan yang tak terjangkau. Tiba-tiba, Davin masuk. Ia mengenakan setelan kantor rapi, tetapi tatapannya dingin dan tenang, kontras dengan kepanikan di ruangan itu. Ia sudah tahu apa yang terjadi. Davin, syukurlah kau di sini. Ibu Karina langsung berlari memeluk putranya. Perusahaan kita dalam bahaya. Pendanaan ditarik oleh Terra Solutions. Kau harus bicara dengan ayah. Cari tahu apa yang terjadi. Davin melepaskan pelukan ibunya dengan gerakan tegas. Aku tahu apa yang terjadi. Ma. Apa? Kau tahu? Kenapa kau tidak bilang? Pak Wijaya mendekat, menatap Davin dengan mata penuh harap. Davin menatap ayahnya. Karena aku baru tahu tadi malam. Ayah. Dan aku sudah memperingatkan kalian berkali-kali bahwa ada masalah dengan desain kita, tetapi kalian terlalu angkuh untuk mendengarkan. Masalah desain? Itu hanya masalah teknis kecil. Yang terpenting sekarang adalah uang, teriak Tante Siska. Kau harus pakai koneksimu, Davin. Davin menarik napas dalam-dalam. Koneksi yang kita butuhkan adalah Terra Solutions itu sendiri. Dan kabar baiknya, ayah, ibu, mereka setuju untuk bertemu dengan kita. Keluarga Wijaya terdiam. Mata mereka menyala penuh harapan yang putus asa. Benarkah? Kapan? Di mana? Tanya Pak Wijaya. Suaranya dipenuhi kelegaan. Kita harus segera menyiapkan proposal. Merayu mereka. Kita harus tunjukkan bahwa Wijaya Group memiliki potensi besar. Sekarang, jawab Davin. Singkat. Di kantor ayah. Dan mereka tidak ingin ada proposal. Mereka hanya mengirim satu perwakilan. Perwakilan tunggal. Pemilik mayoritas dan kepala arsitek proyek Seroja. Pak Wijaya menelan ludah.
Wajahnya yang tebal kini dipenuhi keringat dingin. Ia tahu, bertemu dengan hantu pemilik Terra Solutions adalah pertemuan yang akan menentukan hidup dan mati mereka. Siapkan ruang rapat. Aku tidak peduli siapa dia. Kita harus berlutut di depannya jika perlu. Perintah Pak Wijaya dengan suara gemetar. Davin hanya diam, menatap Ibu Karina. Ekspresi ibunya kini bukan lagi sombong, melainkan wajah yang terlukis oleh rasa takut yang murni. Davin tahu, lonceng kematian citra keluarga Wijaya akan segera berdentang. Davin berjalan menuju kantor ayahnya. Saat melangkah, ia memegang erat kertas di saku kemejanya. Bukan surat cerai Rania, tetapi dokumen penting yang diberikan Rania, yang kini ia pahami sepenuhnya. Di pintu, Davin berpapasan dengan sekretaris ayahnya. Apakah perwakilan Terra Solutions sudah tiba? Sekretaris itu, seorang wanita muda yang tampak gugup, mengangguk. Sudah, Pak Davin. Dia sedang menunggu di ruang rapat utama. Tapi maaf, Pak Davin, saya tidak yakin harus memperlakukannya sebagai apa. Kenapa? Tanya Davin. Penampilannya sangat sederhana. Tidak seperti pemilik perusahaan raksasa. Dia hanya membawa satu tas kerja kecil dan dokumen. Saya bahkan hampir tidak membiarkan dia masuk, bisik sekretaris itu. Davin tersenyum getir. Ia sudah tahu. Kesederhanaan, Rania adalah kedok berlian yang menipu mata. Biarkan dia. Biarkan dia menunggu sebentar. Dan pastikan semua berkas penting dan data proyek Seroja diletakkan di meja. Kita akan bertemu dengan hakim kita, kata Davin, suaranya mengandung janji sekaligus ancaman. Davin berdiri di depan pintu ruang rapat. Ia menarik napas. Ia sudah memilih Rania. Sekarang, ia harus menepati janjinya untuk membela Rania. Ia membiarkan anggota keluarganya masuk lebih dulu ke ruang rapat, menyaksikan wajah-wajah mereka yang pucat karena ketakutan. Panggung krisis telah dipersiapkan. Yang harus dilakukan Rania hanyalah memasuki ruangan itu. Davin tahu, kehadiran Rania akan jauh lebih mematikan daripada bom finansial yang ia ledakan. Ruang rapat utama Wijaya Group yang biasanya dingin dan formal, kini terasa mencekam. Pak Wijaya, Ibu Karina, dan Tante Siska duduk mengelilingi meja mahoni panjang. Wajah mereka adalah peta kekalahan yang baru saja diukir oleh ketakutan finansial. Davin duduk sedikit terpisah, bersikap tenang, kontras dengan kepanikan di sekitarnya. Di hadapan mereka, terhampar tumpukan berkas proyek Seroja yang kini terasa seperti tumpukan kertas nasib. Mereka telah menunggu perwakilan Terra Solutions selama hampir 10 menit. Sebuah penantian yang terasa seperti penentuan hukuman mati. Davin, kau yakin hanya satu orang yang datang? Bisik Ibu Karina, menjepit tangannya erat-erat di bawah meja. Perusahaan raksasa sebesar itu hanya mengirim satu orang? Ini penghinaan. Davin, mereka pasti meremehkan kita. Mereka mengirim pemilik mayoritas dan arsitek utamanya. MA, jawab Davin datar. Suaranya mengandung nada baru yang tajam. Itu bukan meremehkan. Itu berarti mereka tidak perlu tim untuk membuat keputusan. Ini menunjukkan betapa kuatnya kendali mereka. Tapi, apa dia wanita muda yang tadi di gerbang? Kenapa dia begitu sederhana? Aku yakin dia hanya asisten yang pura-pura penting, ujar Tante Siska, mencoba mencari alasan untuk meredam kecemasan. Jangan terburu-buru menilai buku dari sampulnya, Tante, balas Davin, melirik sinis. Ingat, orang yang membuat Wijaya Group hampir bangkrut dalam semalam, pasti tidak akan tampil dengan kilauan yang berlebihan. Pak Wijaya menelan ludah. Davin benar. Siapapun dia adalah penyelamat sekaligus algojo kita. Kita harus bersikap rendah hati. Kita harus tunjukkan penyesalan total. Kita akan menawarkan apapun agar pendanaan itu kembali. Tiba-tiba, telepon meja Pak Wijaya berdering. Itu adalah panggilan dari sekretarisnya yang gugup. Ya, sudah siap? Biarkan dia masuk. Sekarang. Pak Wijaya menutup teleponnya, mengusap keringat di dahinya. Dia datang. Tenang.
Ingat, attitude kita harus sempurna. Semua orang menegakkan punggung, memasang topeng keramahan profesional. Meski di balik topeng itu, jantung mereka berdebar kencang. Mereka telah menyiapkan skrip permohonan yang panjang, siap mengeluarkan semua jurus rayuan bisnis yang mereka miliki. Pintu ruang rapat terbuka. Langkah kaki terdengar pelan, berirama, penuh percaya diri. Rania masuk. Ia mengenakan setelan jas putih tulang yang tajam, sangat berbeda dari gaun navy polos di gala charity. Jas itu tidak memiliki logo merek yang mencolok, tetapi jahitannya sempurna, memancarkan aura kekuatan dan kecerdasan. Rambut hitamnya digelung rapi, riasannya minimalis, namun matanya yang tajam memancarkan otoritas tak terbantahkan. Di tangannya, ia membawa tas kerja kulit kecil dan beberapa berkas yang tampak penting. Di antara Pak Wijaya, Ibu Karina, dan Tante Siska, waktu terasa berhenti. Ruangan itu diselimuti keheningan yang begitu pekat, seolah oksigen di sana telah disedot habis. Pak Wijaya adalah yang pertama bereaksi, matanya menyipit, bingung. "Rania, apa-apaan ini? Kenapa kau ada di sini?" "Bukankah saya sudah bilang saya harus menghadiri pertemuan mendesak terkait pekerjaan?" Rania menjawab dengan suara tenang, bahkan agak dingin. Ibu Karina berdiri dengan panik. Wajahnya berubah merah padam, campuran antara rasa malu dan amarah yang meledak. "Rania, ini ruang rapat penting. Ini bukan kantor, serabutan yang kau kerjakan. Cepat keluar. Kau mengganggu. Kau membuat kami malu di depan tamu penting kami." "Tamu penting Anda?" Rania berjalan perlahan ke kursi di ujung meja, posisi yang paling berkuasa. Ia berhenti, menatap Davin sekilas. Davin hanya membalas tatapan itu dengan wajah serius, menegaskan bahwa ia ada di pihak Rania. Rania lalu menoleh ke Ibu Karina. "Saya rasa Anda salah, Bu Karina. Saya tidak mengganggu. Justru, sayalah tamu penting yang Anda tunggu-tunggu." Ibu Karina tertawa sumbang. Tawa yang terdengar histeris. "Omong kosong. Kau adalah wanita yang kemarin aku usir dari pesta karena kau miskin. Kau tidak mungkin." "Tunggu, Karina," potong Pak Wijaya, yang akhirnya menyadari sesuatu yang sangat ganjil. Ia melihat cara Rania berjalan, cara Rania menatap, dan yang paling penting, ia melihat berkas yang Rania bawa. "Davin, apa maksud semua ini?" Davin akhirnya berbicara, suaranya tenang. "Ayah, Ibu, Tante, perkenalkan. Dia adalah perwakilan tunggal dari Terra Solutions yang kita tunggu-tunggu." Boom! Kenyataan itu menghantam mereka seperti gelombang tsunami. Tante Siska menjatuhkan gelas airnya, yang pecah berkeping-keping di lantai. Ibu Karina hanya bisa ternganga, matanya terbelalak tak percaya, seolah ia baru melihat hantu bergentayangan di siang bolong. Rania, tanpa meminta izin, duduk di kursi utama. Ia meletakkan tasnya, dan dengan gerakan yang tegas, ia membuka berkas di depannya. Di bagian atas halaman tertera logo Terra Solutions dan namanya, Rania Adiatama, pemilik mayoritas, kepala arsitek proyek Seroja. "Selamat pagi, Pak Wijaya, Bu Karina, Tante Siska," kata Rania. Matanya kini memancarkan api yang membakar. Ia membalas setiap penghinaan yang ia terima selama berbulan-bulan, kini dari posisi yang tertinggi. Rania menatap Ibu Karina. Suaranya dipenuhi otoritas yang tak terbantahkan. Setiap kata adalah cambuk. "Kemarin malam, Anda menyuruh saya, minggir kau miskin." Dan semua orang tertawa. "Hari ini, Anda membutuhkan saya. Dan kabar buruknya, saya datang tidak hanya sebagai penyelamat bisnis Anda, tetapi juga sebagai hakim yang akan memutuskan nasib seluruh Wijaya Group." Ibu Karina mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat. Ini tidak mungkin. Kau berbohong. Wanita miskin sepertimu tidak mungkin pemilik Terra Solutions." "Apakah saya terlihat seperti berbohong, Bu Karina?" Rania mendorong dokumen kepemilikan saham itu ke depan, seolah-olah itu adalah kartu nama.
Dan mengenai status wanita miskin yang Anda sebutkan, saya akan jelaskan. Saya sengaja mempertahankan persona itu untuk menguji integritas, sebuah konsep yang jelas tidak dipahami di keluarga ini. Rania menyandarkan punggungnya di kursi, mengamati wajah-wajah panik di depannya. Ia telah membalikkan keadaan 180 derajat. Kebenaran yang muncul dari kedok kesederhanaan jauh lebih menghancurkan daripada pengakuan kemewahan. Mari kita mulai rapatnya, kata Rania, mengambil pena. Saya di sini karena dua alasan. Pertama, masalah pendanaan yang saya tarik, dan kedua, masalah desain proyek Seroja yang kalian anggap teknis kecil. Kedua masalah ini saling berkaitan erat, dan keduanya ada di tangan saya. Suasana di ruang rapat kini sepenuhnya dikuasai Rania. Keluarga Wijaya telah memasuki ruang krisis, dan hakim mereka adalah wanita yang semalam mereka injak-injak harga dirinya. Davin, yang menyaksikan momen plot twist ini, akhirnya mengerti betapa besarnya pengorbanan dan risiko yang Rania ambil. Ia tersenyum getir, bangga, dan merasa sangat rendah hati. Keheningan di ruang rapat terasa begitu padat, seolah udara telah berubah menjadi timah. Ibu Karina, Pak Wijaya, dan Tante Siska masih memproses realita bahwa Rania, wanita yang mereka hina sebagai miskin dan aib, kini duduk di hadapan mereka sebagai penguasa mutlak yang memegang kunci kelangsungan hidup Wijaya Group. Rania tidak terburu-buru. Ia membiarkan kejutan itu meresap, membiarkan wajah-wajah panik mereka menjadi cermin bagi kesombongan yang selama ini mereka pupuk. Davin, yang duduk tegak di sisi meja, adalah satu-satunya orang di ruangan itu yang memahami permainan catur yang dimainkan Rania. Baiklah, Rania memulai. Suaranya memecah keheningan dengan nada dingin yang terstruktur. Anda pasti ingin tahu mengapa pendanaan Wijaya Group ditarik dan mengapa komite proyek Seroja menolak desain Anda berulang kali. Pak Wijaya, yang akhirnya mampu bersuara, mengusap pelipisnya. Rania, tolong. Nak, kami minta maaf atas perlakuan Karina. Kami tidak tahu. Tapi, tolong berikan kami kesempatan. Beri kami waktu. Pendanaan ini sangat krusial. Waktu sudah habis, Pak Wijaya, potong Rania, pandangannya setajam ujung pensil arsitek. Saya tidak menarik dana karena alasan pribadi. Saya menariknya karena alasan profesional yang tidak bisa ditoleransi. Mari kita lihat data. Rania menyalakan proyektor, dan layar lebar di belakangnya menampilkan serangkaian diagram dan perhitungan struktural yang rumit. Itu adalah analisis forensik dari desain proyek Seroja yang diajukan Wijaya Group. Ini adalah desain jembatan layang proyek Seroja yang tim Anda ajukan. Rania menunjuk layar. Dan ini adalah laporan stress test yang dilakukan Terra Solutions sebagai konsultan independen. Anda menganggapnya masalah teknis kecil. Saya menyebutnya bom waktu kemanusiaan. Rania mulai berbicara dengan bahasa teknis yang mengalir tanpa celah, bahasa yang menunjukkan kedalaman pengetahuan yang jauh melampaui siapapun di ruangan itu. Ia membeberkan kesalahan-kesalahan fatal dalam desain Wijaya Group. Pertama, perhitungan pada pilar utama menunjukkan margin keamanan yang terlalu rendah, kurang dari pukul 1.25. Kedua, pemilihan bahan komposit baja pada bentangan utama tidak memperhitungkan efek resonansi gempa yang diantisipasi di zona ini. Dan yang paling fatal, sistem drainase yang Anda rancang akan menyebabkan penumpukan air dan korosi struktural dalam waktu kurang dari 5 tahun, yang berpotensi menyebabkan keruntuhan total. Setiap kata yang diucapkan Rania adalah palu yang menghantam kebanggaan Wijaya Group. Tante Siska dan Ibu Karina hanya bisa menatap bingung, tidak mengerti istilah teknis, tetapi mengerti satu hal, menantu yang mereka hina ini jauh lebih pintar daripada seluruh tim insinyur mereka. Kau gila, gumam Ibu Karina, wajahnya pucat pasi. Kau mencoba menjatuhkan kami. Rania menatap Ibu Karina dengan tatapan dingin. Saya tidak perlu menjatuhkan Anda, Bu Karina. Anda menjatuhkan diri Anda sendiri saat Anda memilih keserakahan di atas keselamatan. Saya menarik pendanaan karena saya menolak mengambil risiko miliaran untuk sebuah proyek yang mungkin menewaskan ratusan orang. Pak Wijaya,
yang merupakan insinyur senior sebelum menjadi pengusaha, mengamati angka-angka di layar dengan mata gemetar. Ia mencoba mencari celah, tetapi data Rania begitu rapi, begitu akurat, dan begitu tak terbantahkan. "Tunggu," kata Pak Wijaya. Suaranya serak. "Perhitungan ini, hanya seorang insinyur struktural jenius yang bisa menganalisis sedalam ini. Kau adalah arsitek jenius anonim yang membuat desain revolusioner yang disukai komite itu." Rania mengangguk. Senyum tipis kemenangan terukir di bibirnya. "Ya, desain cadangan yang menyelamatkan proyek Seroja, yang ayahmu mati-matian coba tiru, adalah desain saya." Astaga! Tante Siska menutup mulutnya dengan tangan. Rasa terkejutnya bercampur dengan ketakutan. Mereka bukan hanya menghina pemilik perusahaan yang menyelamatkan mereka, tetapi mereka juga menghina otak jenius di baliknya. Rania lalu mengambil map kulit di sebelahnya, berisi proposal. "Baik, Anda sekarang tahu masalahnya. Dan Anda tahu, satu-satunya solusi adalah saya." "Apa syaratmu?" tanya Pak Wijaya. Kini tidak ada lagi nada perintah, hanya permohonan yang ditutupi rasa putus asa. "Saya akan memberikan bantuan," kata Rania. Matanya kini menjadi pedang keadilan yang berkilauan. "Namun, bukan untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Anda telah kehilangan hak untuk memimpin proyek sepenting ini." Rania mendorong proposal itu ke hadapan Pak Wijaya. "Itu adalah keputusan bisnis yang dingin namun adil. Proposal saya, Terra Solutions akan mengambil alih proyek Seroja sepenuhnya, mulai dari desain, pendanaan, hingga manajemen teknis. Kalian, Wijaya Group, akan diizinkan bergabung sebagai kontraktor kelas 2. Rania menekankan kata-kata terakhir. "Semua keputusan teknis harus melalui persetujuan Terra Solutions, dan saya, sebagai kepala arsitek, akan menjadi pengawas utama. Saya akan menyuntikkan dana kembali, tetapi hanya setelah perjanjian ini ditandatangani. Ini adalah harga yang harus Anda bayar untuk integritas yang telah Anda injak-injak." Ibu Karina menjerit tertahan. "Kontraktor kelas 2. Kita ini Wijaya Group. Kita tidak pernah menjadi kelas 2. Ini penghinaan. Kau membalas dendam." "Ini bukan dendam, Bu Karina. Ini adalah konsekuensi. Saya mengajari Anda bahwa di dunia nyata, uang tidak bisa membeli martabat, dan kesombongan tidak bisa membeli keselamatan," jawab Rania, nadanya begitu final. "Terima proposal ini, dan Wijaya Group akan selamat, meskipun reputasinya harus dibersihkan. Tolak, dan saya akan menarik semua uang yang tersisa di rekening Anda, dan melaporkan kecacatan struktural ini ke komite dengan menyertakan nama-nama Anda." Ruangan itu kembali sunyi. Rania telah memberikan mereka pilihan yang mustahil, menerima penurunan status yang memalukan atau menghadapi kehancuran total. Pak Wijaya menatap proposal itu, tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Namun, sebelum Pak Wijaya sempat mengambil pena, Davin, yang diam sejak tadi, akhirnya berbicara. "Tunggu, Rania," kata Davin, suaranya pelan. "Ada satu hal lagi yang harus diselesaikan di ruangan ini, sebelum kita bicara bisnis." Davin menatap Ibu Karina, dan di matanya, tampaklah keberanian yang selama ini dinanti-nantikan Rania. Udara di ruang rapat terasa seperti uap panas yang terperangkap. Rania baru saja meletakkan pedang keadilan berupa proposal yang merendahkan, memaksa Wijaya Group menjadi kontraktor kelas 2 di proyek mereka sendiri. Wajah Pak Wijaya menunjukkan dilema yang menyakitkan, menerima kekalahan atau menghadapi kehancuran total. "Tunggu, Rania." Davin memecah keheningan yang mencekam. Ia menatap Rania, lalu mengalihkan pandangannya ke Ibu Karina yang tampak siap meledak. "Ayah, Ibu," kata Davin, suaranya kini tenang namun mengandung bobot yang jauh lebih besar dari semua aset Wijaya Group. "Sebelum kita menandatangani proposal ini, ada hal yang harus kalian pahami. Kalian harus tahu mengapa Rania melakukan semua ini, dan mengapa dia pantas menjadi hakim kita." Ibu Karina, yang sudah kehabisan kata-kata, hanya bisa mendesis. "Dia melakukan ini karena dia dendam. Davin, dia ingin melihat kita jatuh.
Jangan kau bela dia. Dia tidak dendam. Ma. Dia menguji integritas. Dan kita semua, termasuk aku, gagal dalam ujian itu. Balas Davin, pandangannya tidak goyah. Davin berdiri, mengambil posisi di samping Rania, sebuah gerakan simbolis yang tidak luput dari perhatian. Ia menunjuk berkas di depan ayahnya. Ayah, ibu, tante. Semalam, aku tahu siapa Rania sebenarnya. Aku tahu dia adalah pemilik mayoritas Terra Solutions dan arsitek jenius yang membuat desain proyek Seroja. Aku tahu dia membiarkan dirinya dihina, membiarkan mamamu mendorongnya dan menertawakannya, hanya untuk melihat apakah cintaku lebih besar dari ketakutan pada harta. Davin, jangan dengarkan dia. Dia meracunimu. Ibu Karina menjerit. Ia mencoba meraih tangan Davin, tetapi Davin mundur selangkah. Mama, aku punya pilihan semalam. Rania memberiku 2 map. Davin menatap ibunya lurus-lurus. Satu berisi dokumen kepemilikan Terra Solutions yang membuatku bisa hidup mewah selamanya. Yang satu lagi berisi surat perceraian dan pengunduran diri dari keluarga ini. Ruangan itu kembali sunyi. Pengungkapan itu jauh lebih mematikan bagi Ibu Karina daripada krisis bisnis. Davin, beraninya kau akan memilih wanita yang menghancurkan kita. Ibu Karina terisak, air matanya mulai mengalir. Tetapi kali ini, air mata itu adalah air mata kekalahan dan ketakutan. Aku tidak memilih wanita yang menghancurkan kita. Ma, kata Davin, suaranya tegas. Aku memilih wanita yang menyelamatkan kita dari kebodohan kita sendiri. Dania, aku memilihnya. Ma, aku memilih Rania. Davin mengambil langkah terakhirnya. Sebuah keputusan yang mengoyak jubah warisan yang selama ini menyelimutinya. Aku akan mengikuti Rania. Aku akan meninggalkan Wijaya Group. Jika kalian menandatangani perjanjian ini, aku akan mengundurkan diri sebagai direktur pemasaran hari ini juga. Aku tidak mau lagi menjadi bagian dari perusahaan yang pondasinya dibangun di atas kesombongan dan mengabaikan standar keselamatan, kata Davin, pandangannya kini tertuju pada ayahnya. Aku akan pergi bersama Rania, dan aku akan membangun karierku dari awal, menggunakan keahlianku sendiri, bukan nama belakang Wijaya. Keputusan Davin itu adalah pukulan telak yang menghancurkan harapan terakhir Ibu Karina. Ia tidak hanya kehilangan aset, tetapi juga putranya. Davin, jangan gila. Kau membuang miliaran hanya untuk wanita yang tidak menghormati ibumu. Tangis Ibu Karina. Mama yang tidak menghormati integritas. Ma. Dan miliaran ini hanyalah debu dibandingkan rasa hormat yang aku rasakan pada Rania. Balas Davin. Ia mengambil tangan Rania, menggenggamnya erat, sebuah janji yang disaksikan oleh keluarga yang menghancurkan mereka. Rania membalas genggaman Davin. Hatinya menghangat. Inilah momen yang ia tunggu-tunggu, bukan pengakuan kekayaan, tetapi pengakuan keberanian dan cinta sejati dari Davin. Pak Wijaya, yang selama ini diam, mengangkat tangannya, menghentikan tangisan istrinya. Pak Wijaya adalah seorang pragmatis yang cerdas. Ia melihat Davin yang selama ini pengecut, kini berdiri tegak. Ia melihat Rania, yang jelas merupakan jenius sejati. Ia mengerti, Wijaya Group telah kalah telak. Cukup, Karina, kata Pak Wijaya. Suaranya lelah. Ia menatap Rania. Tatapannya kini dipenuhi rasa hormat yang terlambat. Rania, kami akan menandatangani proposal itu. Kami akan menerima status kontraktor kelas 2. Kami akan menerima semua syarat reformasi teknis yang kau ajukan. Pak Wijaya mengambil pena, dan tanpa ragu, menandatangani dokumen yang meresmikan kekalahan mereka, sekaligus memastikan kelangsungan hidup perusahaan. Aku akan pastikan Wijaya Group tunduk sepenuhnya pada Terra Solutions, kata Pak Wijaya. Aku hanya meminta satu hal. Rania, jangan tinggalkan Davin. Dia membutuhkanmu. Rania mengangguk. Saya tidak akan meninggalkan Davin, Pak Wijaya. Saya meninggalkan kebohongan dan ketakutan yang mengelilingi Davin. Dan sekarang, setelah dia membuat keputusannya,
Saya ada di sini." Tante Siska dan Ibu Karina hanya bisa menangis, menyaksikan kerajaan mereka menyusut menjadi debu di hadapan menantu yang mereka remehkan. Balasan Rania bukanlah berupa teriakan kemarahan, tetapi strategi bisnis yang dingin dan tanpa celah, yang disempurnakan oleh keputusan Davin yang berani. Rania berdiri, mengambil berkas yang sudah ditandatangani. "Baik, kontrak sudah sah. Sekarang, ada satu syarat terakhir yang harus dipenuhi sebelum saya menyuntikkan dana darurat," kata Rania, menatap Ibu Karina. Syarat yang sama pentingnya dengan nasib finansial mereka. Ruang rapat masih terasa panas oleh sisa-sisa konfrontasi. Pak Wijaya baru saja menandatangani dokumen yang meresmikan kekalahan Wijaya Group dan penetapan Rania sebagai kekuatan dominan yang baru. Davin berdiri tegak di samping Rania. Tangannya masih menggenggam erat tangan istrinya, sebuah ikrar yang baru saja ia sampaikan di depan keluarganya. Ibu Karina duduk lemas. Wajahnya adalah perpaduan antara kemarahan yang padam dan rasa malu yang mendalam. Ia telah kehilangan kendali atas bisnis suaminya dan, yang lebih menyakitkan, ia kehilangan pengaruhnya atas putranya. Rania menutup berkas kontrak dengan suara klak yang tegas. Ia telah mendapatkan pengakuan profesional dan pengorbanan emosional dari Davin. Namun, masih ada satu poin lagi yang harus dipenuhi, sebuah syarat yang menyentuh inti harga diri Ibu Karina. "Baik, Pak Wijaya. Kontrak ini menjamin Wijaya Group akan selamat dari krisis finansial dan sanksi komite," kata Rania. "Tetapi, ada syarat terakhir sebelum saya menyuntikkan dana darurat." Pak Wijaya mendongak. Matanya lelah. "Apalagi, Rania? Kami sudah menyerahkan kendali penuh. Kami sudah mengakui kesalahan teknis kami." Rania mengalihkan pandangannya sepenuhnya ke Ibu Karina. Syarat terakhir ini bukan tentang uang atau teknik, tetapi tentang kehormatan. "Mama," sela Davin, mendahului Rania. Suaranya kini penuh otoritas baru yang belum pernah Rania dengar. "Dengarkan baik-baik. Rania tidak akan menyuntikkan dana sampai syarat ini terpenuhi." Ibu Karina mengangkat kepalanya. Air matanya sudah mengering, digantikan oleh tatapan yang keras. "Apa? Kau ingin aku berlutut di kakimu, Rania?" "Saya tidak ingin Anda berlutut, Bu Karina," jawab Rania. Suaranya tenang, seperti sungai yang mengalir di atas batu karang. "Saya ingin Anda berdiri dan menunjukkan tanggung jawab atas tindakan Anda." Rania melanjutkan, matanya menatap tajam, menuntut kejujuran. "Saya ingin Anda mengadakan konferensi pers dalam 24 jam ke depan, di mana Anda harus, pertama, meminta maaf secara tulus di depan publik, di hadapan semua kolega, wartawan, dan investor yang hadir di pesta ulang tahun Anda semalam. Kedua, Anda harus secara terbuka mengakui bahwa sayalah, Rania Adiatama, pemilik Terra Solutions dan arsitek jenius proyek Seroja, dan Anda mengakui bahwa kesombongan Anda yang hampir menghancurkan perusahaan ini. Ketiga, Anda harus bersumpah untuk menghargai saya dan semua pihak yang bekerja dengan integritas, bukan dengan uang. Permintaan maaf itu harus datang dari hati, Bu Karina. Jika saya mencium sedikit saja kepalsuan, dana itu akan saya tarik lagi, dan kali ini, saya akan membiarkan Wijaya Group runtuh tanpa ada tawaran penyelamatan kedua." Ruangan itu terdiam. Tante Siska terkesiap. Permintaan maaf publik adalah hukuman yang jauh lebih berat bagi Ibu Karina daripada kehilangan uang. Itu adalah eksekusi citra yang selama ini ia bangun. Ibu Karina menarik napas dalam-dalam. Dadanya naik turun dengan cepat. "Rania, kau sungguh, kau kejam." "Saya kejam, Bu? Atau Anda lupa siapa yang mendorong saya di depan ratusan orang semalam sambil berteriak, 'Minggir kau miskin'?" Balas Rania. "Anda membuat saya dipermalukan secara publik. Balasan saya adalah menuntut restorasi kehormatan saya secara publik. Ini adalah harga dari integritas yang Anda injak-injak." Davin meremas tangan Rania. Ia tahu betapa sulitnya ini, tetapi ia mendukung penuh Rania. "Mama, lakukan. Ini kesempatan terakhir ayah untuk menyelamatkan bisnisnya, dan kesempatan terakhirmu untuk menyelamatkan martabatmu sendiri."
Pak Wijaya menghela napas panjang. Kekalahan terpancar jelas di wajahnya. Kami akan melakukannya. Rania, kami akan mengadakan konferensi pers sore ini. Ia menatap istrinya. Karina, ini keputusan final. Lakukan, atau kita kehilangan segalanya. Putramu sudah memilih, dan aku sudah menandatangani. Ibu Karina menatap Rania, matanya penuh kebencian yang samar, tetapi ia akhirnya mengangguk dengan gerakan kecil dan terpaksa. Baik, aku akan melakukannya. Rania dan Davin melangkah keluar dari ruang rapat. Begitu pintu tertutup, Rania menghela napas lega. Energi yang selama ini ia tahan akhirnya dilepaskan. Aku mencintaimu, Rania, bisik Davin, memeluk Rania erat di koridor kantor. Pelukan itu berbeda dari yang sebelumnya. Pelukan yang penuh rasa hormat, bukan rasa bersalah. Terima kasih telah memberiku kesempatan, dan terima kasih telah menendangku keluar dari sarang pengecutku. Aku juga mencintaimu, Davin, balas Rania, memeluk suaminya tak kalah erat. Dan aku bangga padamu. Kamu membuat keputusan yang benar. Meninggalkan warisan itu adalah hal paling berani yang pernah kamu lakukan. Mereka berjalan ke kantor kecil Davin. Davin segera menelepon sekretarisnya. Aku minta semua berkas pengunduran diriku sebagai Direktur Pemasaran Wijaya Group disiapkan segera. Hari ini juga. Aku akan menyerahkannya kepada ayah sore nanti, kata Davin. Rania tersenyum. Kau yakin, sayang? Meninggalkan semua ini, kau akan bekerja denganku di Terra Solutions. Lebih dari yakin. Aku ingin belajar dari ahli. Rania, aku ingin menjadi pasangan yang setara denganmu, bukan boneka yang bersembunyi di balik nama keluarga. Aku akan menjadi jembatan antara kecerdasan teknismu dan kebutuhan operasional perusahaan. Aku akan membuktikan bahwa Davin Wijaya bukan hanya direktur pemasaran yang manja, tetapi pria yang berintegritas. Janji Davin. Aku menerima janji itu. Calon Direktur Operasional Terra Solutions. Goda Rania, mencium pipi Davin. Saat Davin sibuk mengurus pengunduran dirinya, Rania menerima panggilan dari Tuan Leo. Nyonya Rania, Wijaya Group baru saja mengumumkan konferensi pers mendadak sore ini. Dan, Tuan Chen, investor utama dari Tiongkok yang hadir di pesta, baru saja menghubungi saya. Dia ingin tahu apakah Terra Solutions bersedia bertemu dengannya segera. Lapor Tuan Leo. Rania menyeringai. Tuan Chen, yang menyaksikan penghinaan itu, pasti sudah mengendus adanya kekuatan baru. Atur pertemuan dengan Tuan Chen setelah konferensi pers. Tuan Leo, perintah Rania. Dan kirimkan rilis pers kita. Rania Adiatama, pemilik Terra Solutions, mengambil alih proyek Seroja untuk menjamin keamanan struktural dan integritas proyek. Biarkan mereka tahu siapa yang berbicara. Siang itu, Rania dan Davin makan siang bersama, bukan di restoran mewah, tetapi di kantin karyawan Wijaya Group yang sederhana. Mereka tertawa, membahas strategi kerja baru mereka. Davin telah kehilangan warisannya, tetapi ia mendapatkan kembali istrinya dan integritas dirinya. Rania telah kehilangan sandiwaranya, tetapi ia mendapatkan kembali suaminya yang berani. Mereka tahu, konferensi pers sore nanti akan menjadi momen yang menentukan. Bukan hanya untuk keluarga Wijaya, tetapi juga untuk dunia bisnis. Rania akan mendapatkan kembali kehormatannya, dan Davin akan menjadi saksi fajar baru yang ia pilih. Suasana di aula konferensi pers Wijaya Group terasa tegang dan penuh listrik. Hanya berselang beberapa jam setelah Rania mengajukan ultimatumnya di ruang rapat, tempat ini sudah dipenuhi wartawan, fotografer, dan bahkan beberapa wajah familiar dari kalangan investor yang hadir di gala charity Ibu Karina. Mereka semua datang, tertarik oleh bau skandal dan rumor penarikan dana mendadak oleh Terra Solutions. Davin berdiri di sayap panggung, mengenakan setelan jas yang sama, tetapi ia terlihat seperti prajurit yang baru saja memenangkan perang yang menghancurkan. Ia berada di sana, bukan sebagai direktur yang membela perusahaan, melainkan sebagai saksi dan pelindung bagi Rania. Tepat pukul 3 sore, Pak Wijaya, Ibu Karina, dan Tante Siska berjalan ke podium.
Wajah mereka adalah cerminan dari 3 tahap kesedihan. Pak Wijaya tampak letih dan pasrah. Tante Siska gugup dan malu. Sementara Ibu Karina, pemain utama malam itu, tampak kaku, wajahnya pucat pasi di balik riasan tipis. Mahkota kesombongan Ibu Karina telah dicabut paksa. Lampu kamera menyala bertubi-tubi. Suara jepretan kamera bagaikan hujan peluru. Pak Wijaya memulai. Suaranya parau. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media dan kolega. Kami mengadakan konferensi pers mendadak ini untuk mengklarifikasi isu yang beredar, terutama terkait proyek Seroja dan Wijaya Group. Pak Wijaya kemudian menjelaskan secara singkat mengenai perubahan kepemilikan proyek dan perjanjian baru dengan Terra Solutions, tetapi ia menghindari menyebutkan nama Rania. Ia mencoba menjaga martabat keluarganya sekuat tenaga. Kami menyambut baik kolaborasi ini, dan kami berjanji untuk bekerja di bawah pengawasan ketat Terra Solutions demi menjamin keamanan proyek, tutup Pak Wijaya, berharap bisa mengakhiri bagian yang memalukan ini. Seorang wartawan segera mengangkat tangan. Pak Wijaya, kami dengar penarikan dana Terra Solutions ini dipicu oleh masalah serius pada desain Anda. Apakah benar Wijaya Group mengabaikan standar keselamatan? Wajah Pak Wijaya menegang. Ia melihat ke belakang, mencari dukungan dari istrinya. Saat itulah Ibu Karina tahu, ini adalah bagiannya. Ia harus melangkah maju. Ini adalah saatnya ia memenuhi syarat Rania. Ibu Karina maju, mengambil mikrofon dengan tangan gemetar. Ia mencoba tersenyum, tetapi senyum itu gagal total, menyisakan ekspresi penderitaan. Para hadirin sekalian, Ibu Karina memulai, suaranya sedikit bergetar. Ia menelan ludah, mencari kekuatan yang tak ia miliki. Saya ingin menyampaikan pengakuan. Pengakuan yang harus saya sampaikan untuk membersihkan citra perusahaan kami, dan yang lebih penting, untuk memulihkan kehormatan seseorang yang sangat berharga. Semua mata tertuju padanya. Wartawan segera mencatat setiap kata. Saya mengakui, lanjut Ibu Karina, setiap kata yang keluar terasa seperti menarik batu besar dari tenggorokannya, bahwa Wijaya Group telah membuat kesalahan fatal, bukan hanya dalam perhitungan struktural proyek Seroja yang kami ajukan, tetapi juga dalam moralitas dan cara pandang kami terhadap integritas. Saya telah melakukan kesalahan besar. Kemarin malam, di pesta ulang tahun saya telah menghina menantu saya, Rania Adiatama, di hadapan banyak orang. Saya mendorongnya, dan saya berteriak padanya, menyebutnya dengan kata-kata yang merendahkan. Ucap Ibu Karina, suaranya pecah, lapisan es dalam dirinya akhirnya mencair oleh tekanan publik. Davin, yang menonton dari samping, mengepalkan tangannya. Ia melihat betapa sulitnya bagi ibunya mengucapkan kata-kata itu, tetapi ia tahu ini adalah penebusan yang harus dilakukan. Saya melakukan itu, Ibu Karina melanjutkan, kini menatap lurus ke kamera, karena kesombongan dan keangkuhan saya. Saya melihat Rania hanya sebagai wanita biasa, yang tidak pantas berada di tengah kemewahan kami. Saya meremehkan dia. Dan saya bahkan tidak tahu bahwa wanita yang saya hina itu adalah otak jenius di balik desain proyek Seroja yang sebenarnya. Ibu Karina menatap ke arah Davin, lalu kembali ke kamera. Rania Adiatama, yang saya hina sebagai wanita miskin, adalah pemilik mayoritas dari PT Terra Solutions, perusahaan yang kini menjadi penyelamat tunggal bagi Wijaya Group. Semua wartawan berteriak, kerumunan media mendadak riuh seperti sarang lebah yang tersentuh api. Itu adalah pengungkapan yang meledak-ledak. Nama Terra Solutions dan Wijaya Group dalam satu kalimat sudah menjadi berita besar, tetapi fakta bahwa Rania, istri Davin yang sederhana, adalah dalang di baliknya, adalah headline yang tak terbayangkan. Saya meminta maaf kepada Rania. Maafkan saya karena telah mencoba menginjak-injak harga diri Anda. Saya mengakui, Rania, Anda adalah wanita yang berintegritas dan cerdas. Anda adalah kehormatan sejati bagi keluarga ini, bukan aset finansial. Ibu Karina menyimpulkan, air mata kembali mengalir. Kali ini bukan karena amarah, melainkan karena kelelahan emosional. Pak Wijaya maju, mengambil mikrofon. Saya dan Karina,
Kami akan menjalani reformasi total dalam hidup dan bisnis kami. Kami akan menepati semua perjanjian dengan Rania dan Terra Solutions. Davin kemudian naik ke podium, berdiri di antara orang tuanya dan mikrofon. Ia memandang semua orang. Saya di sini untuk mendukung istri saya, Rania. Hari ini, saya juga mengundurkan diri sebagai Direktur Pemasaran Wijaya Group. Saya telah memilih untuk bekerja di samping Rania, di mana integritas dan keselamatan selalu menjadi prioritas, di atas warisan dan kesombongan, kata Davin, suaranya lantang. Saya bangga menjadi suami dari Rania Adiatama. Dan saya harap, semua yang hadir di sini bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini. Davin mengakhiri ucapannya, dan ia berbalik. Rania, yang tadinya berdiri di sayap panggung, berjalan ke tengah. Ia mengenakan setelan jasnya yang tajam, tampak tenang di tengah kekacauan media. Ia tidak tersenyum kemenangan, ia hanya tersenyum kepuasan. Ia melirik Ibu Karina. Ibu Karina menunduk, tidak berani menatap Rania. Rania tahu, syaratnya telah terpenuhi. Kehormatan telah dikembalikan, dan pelajaran telah disampaikan dengan cara yang tak terlupakan. Rania meraih tangan Davin dan mengangkatnya. Mereka berdua berdiri di sana, di tengah-tengah badai media yang kini meliput mereka sebagai pasangan kekuatan baru, yang hubungannya dibangun di atas fondasi integritas dan keberanian, bukan kekayaan usang. Babak penebusan telah selesai. Setelah badai media mereda, meninggalkan aroma tinta cetak dan euforia pengungkapan, Rania dan Davin meninggalkan aula konferensi pers. Mereka tidak pulang ke rumah besar keluarga Wijaya, melainkan langsung menuju markas utama Terra Solutions yang megah, sebuah bangunan pencakar langit yang menjulang, simbol nyata dari kekuatan yang selama ini Rania sembunyikan. Di kantor pribadinya yang berdesain minimalis namun fungsional, Rania dan Davin saling berpandangan. Rasa lega yang besar menyelimuti mereka, sebuah perasaan yang jauh lebih berharga daripada semua uang yang baru saja disuntikan Rania untuk menyelamatkan Wijaya Group. Kau tahu, ini pertama kalinya aku merasa benar-benar bebas, bisik Davin, menarik Rania ke dalam pelukan. Aku telah membuang jubah yang selama ini membebani bahuku, jubah warisan yang busuk. Aku tidak menyangka, rasanya sangat ringan. Rania membalas pelukan itu, menyandarkan kepalanya di dada Davin. Aku juga, sayang. Sandiwara ini memberiku pelajaran yang berharga, tetapi juga menguras tenaga. Aku tidak akan pernah lagi bersembunyi. Dan kamu telah membuktikan bahwa cintamu padaku jauh lebih besar daripada rasa takutmu pada kemiskinan. Davin tersenyum getir. Aku sangat malu dengan diriku yang pengecut. Tapi aku berjanji, aku akan menebusnya setiap hari. Aku akan menjadi pasangan yang setara denganmu, yang bisa kamu andalkan. Aku pegang janjimu, kata Rania, menatap Davin dengan mata penuh kasih. Sekarang, mari kita bicara tentang masa depan. Hari ini, kamu adalah mantan Direktur Pemasaran Wijaya Group. Besok, kamu adalah Direktur Operasional Terra Solutions. Davin tertawa kecil. Rasa tegangnya hilang. Direktur operasional? Kau yakin, Rania? Aku tidak sejenius kamu dalam urusan struktur. Tepat, jawab Rania, mengambil pena dan selembar kertas. Aku adalah otak, Davin. Aku bisa membangun jembatan dan gedung yang tak mungkin di dunia, tetapi aku butuh jantung yang bisa mengelola manusia, logistik, dan operasional dengan integritas. Kamu memiliki etos kerja yang kuat, dan yang terpenting, kamu punya nama belakang Wijaya yang kini bisa kita gunakan untuk membersihkan citra industri konstruksi, bukan untuk mengotorinya. Davin mengangguk. Ia tahu, tawaran Rania bukan sekadar posisi, melainkan kesempatan untuk membangun kembali dirinya dengan fondasi yang benar. Aku menerimanya, Nyonya Rania Adiatama, kata Davin, mencium tangan Rania. Aku akan buktikan, aku bisa menjadi mitra yang layak di sisi wanita sekuat kamu. Di sisi lain kota, Wijaya Group mulai menjalani reformasi total. Pak Wijaya, yang terpukul oleh kegagalan dan penyesalan, memilih untuk menuruti semua instruksi Rania.
Ia tahu, kelangsungan bisnis mereka kini bergantung sepenuhnya pada Terra Solutions. Ibu Karina menjalani masa-masa paling sulit dalam hidupnya. Pemberitaan media yang beredar luas, berjudul "Menantu yang Terhina, Kini Menjadi Bos", telah mengubah status sosialnya dari ratu menjadi paria dalam semalam. Para sosialita yang dulu tertawa kini menjauhinya. Suatu malam, Ibu Karina datang ke rumah lama Rania dan Davin. Ia mengetuk pintu, dan Rania yang membukanya. "Rania, Davin sudah mengosongkan kamarnya. Kalian tidak akan kembali ke sini?" tanya Ibu Karina, matanya sembab. "Kami sudah membeli rumah baru, Bu. Kami butuh tempat yang tidak memiliki bayangan penghakiman," jawab Rania. Ibu Karina menunduk. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Dan maafkan Mama. Rania, aku tidak pernah membayangkan betapa kecilnya aku dibandingkan kamu. Aku hanya melihat kulit luar." Rania menatap mertuanya. Ia melihat kelelahan dan ketulusan yang samar dalam mata Ibu Karina. "Saya menghargai permintaan maaf Anda, Bu Karina. Saya berharap Anda bisa belajar dari kesalahan ini." "Aku janji, Rania. Aku janji akan berubah. Aku akan mulai fokus pada amal, bukan pada pamer," kata Ibu Karina. "Tolong, Davin, jangan jauhi ayahmu. Dia membutuhkanmu untuk transisi ini." "Aku tidak menjauhi ayah, Ma. Aku hanya memilih jalanku sendiri. Kami akan selalu ada untuk keluarga," kata Davin, memeluk ibunya. Pelukan itu mungkin tidak sehangat dulu, tetapi setidaknya, itu adalah awal dari rekonsiliasi yang jujur. Beberapa minggu kemudian, Rania dan Davin memulai babak baru mereka. Terra Solutions di bawah kepemimpinan Rania dan manajemen operasional Davin berkembang pesat. Proyek Seroja diluncurkan dengan standar keamanan yang tak tertandingi, dan Rania menjadi simbol integritas di industri yang haus akan kejujuran. Dunia bisnis tercengang. Pasangan yang dulunya terpisah oleh kekuasaan dan kepura-puraan, kini bersatu oleh kecerdasan dan cinta. Pada suatu malam, Rania dan Davin menghadiri sebuah jamuan makan malam bisnis yang penting. Rania tidak lagi mengenakan gaun sederhana. Ia mengenakan gaun sutra yang elegan, tetapi perhiasannya tetaplah sederhana. Cincin pernikahan dan liontin pemberian mendiang neneknya yang dulu dihina Ibu Karina. Di tengah pesta, Tuan Chen, investor kunci yang menyaksikan penghinaan Rania, menghampiri mereka. "Nyonya Rania, Tuan Davin. Saya sangat senang melihat Anda berdua. Anda tidak hanya menyelamatkan Wijaya Group, tetapi Anda juga mengajari kami semua tentang pentingnya karakter di atas uang," kata Tuan Chen, menjabat tangan Rania dengan rasa hormat yang mendalam. "Terima kasih, Tuan Chen," balas Rania. "Saya menyaksikan insiden di gala charity. Itu adalah pengalaman yang menyakitkan, tetapi juga menjadi momen pembuktian bagi Anda berdua. Tuan Davin, Anda adalah pria yang beruntung karena memilih wanita sejati," tambah Tuan Chen. Davin tersenyum, merangkul bahu Rania. "Saya tahu, Tuan Chen. Saya kehilangan warisan, tetapi saya memenangkan istri saya. Itu adalah pertukaran yang paling menguntungkan." Kisah Rania dan Davin menjadi legenda. Kisah tentang wanita yang sengaja memakai kedok kesederhanaan untuk menguji cinta dan integritas. Kisah tentang seorang pria yang akhirnya menemukan keberanian untuk memilih cinta di atas harta. Seminggu kemudian, Rania dan Davin muncul di sampul majalah bisnis terkemuka, berjudul "Pasangan Kekuatan Baru, Bersinar Setelah Badai Kesombongan." Foto mereka berdua, saling berpandangan dengan senyum tulus, menjadi bukti bahwa cinta yang dibangun di atas kejujuran dan rasa hormat akan selalu menjadi fondasi yang paling kuat. Mereka tidak hanya mendapatkan akhir yang bahagia, tetapi juga memulai babak baru yang penuh martabat, bersama-sama, sebagai tim yang tak terkalahkan. Tamat.